Harga emas tembus 2.800, cetak new all time high. Halo sobat traders, ketemu lagi di video analisa mingguan untuk gold, Nasdaq dan oil untuk minggu ini tanggal 3 sampai 7 Februari 2025. Sobat traders, di akhir perdagangan bulan Januari pada hari Jumat lalu tanggal 31, kita sudah lihat ya dan menjadi saksi bahwa gold saat ini sudah ada di level tertinggi sepanjang masa, yaitu ada di atas $2.800 per troy ounce. Ini adalah level tertinggi baru yang dipecahkan ya. Jadi tahun 2025 ini harga emas cetak rekor lagi. Oke sobat traders, lalu bagaimana untuk analisa gold dan juga Nasdaq dan oil di minggu ini dan juga peluang-peluangnya? Jangan skip video ini karena kita mau bahas. Ini menarik banget, bisa menjadi satu tambahan untuk sobat trader, menjadi tambahan untuk analisa sobat trader ya. Oke, kita akan langsung bahas analisa gold pada minggu ini. Kita lihat dulu reviewnya. Review market pada minggu yang lalu adalah ada dua data penting yang dirilis, yaitu Core PCE Price Index, di mana ada kenaikan ya untuk inflasi Amerika Serikat, naik tipis di atas previousnya. Kemudian untuk Federal Fund Rate atau suku bunga The Fed pada hari Kamis yang lalu dirilis tidak berubah ya, atau unchanged, itu adalah 4,5%. Jadi tidak ada perubahan suku bunga The Fed. Lalu sobat trader, di akhir minggu kemarin yang juga perdagangan akhir Januari, harga emas melesat naik di atas 2.800 ya, dan menyentuh 2.817. Ini semakin mendekati daripada prediksi-prediksi para analis dunia ya, di dalam setahun 2 tahun yang terakhir, bagaimana mereka memprediksi harga emas naik ke 2.700, naik ke 2.800, bahkan ada yang memprediksi ke 3.000 dolar per troy ounce ya, yaitu Citigroup. Oke sobat trader, lalu kita lihat lanjut lagi ya, apa yang menyebabkan ya, nanti kita bahas apa yang menyebabkan gold itu naik melesat tinggi. Kita lihat untuk seminggu yang lalu dolar indeks naik 1%, kemudian gold juga naik 1,16%, dan Nasdaq, kita lihat Nasdaq turun ya 1,63%. Harga oil mingguan juga turun 1,5%. Jadi harga emas dengan dengan nilai dolar ini bergerak searah ya, sama-sama menguat 1% lebih. Untuk minggu ini kita lihat fokus market tertuju kepada data tenaga kerja Amerika Serikat, yaitu data non-farm employment change atau yang dikenal sebagai data non-farm payroll. Data non-farm payroll bulan Januari yang akan dirilis pada tanggal 7 Januari hari Jumat, diprediksi ada penurunan ya. Ada penurunan dari 256.000 ke 154.000. Ada penurunan sekitar 102.000. Apabila ini sesuai dengan perkiraan, maka ini bisa membuat satu pelemahan terhadap US dollar dan bisa juga menjadi dorongan untuk gold. Oke sobat trader, kita lihat selain daripada data ekonomi yang ada di kalender pada minggu ini, sobat trader harus tetap fokus ya, karena yang menjadi topik utama atau fokus utama adalah Trump tarif ya. Jadi mulai tanggal 1 Februari kemarin, sesuai dengan janjinya, Trump sudah memberlakukan tarif import dari Kanada dan Meksiko sebesar 25%. Dan saya sudah baca berita juga bahwa Kanada sudah juga untuk mengenakan tarif tinggi terhadap barang Amerika yang masuk ke Kanada. Sedangkan Meksiko masih pikir-pikir apakah mereka akan menerapkan tarif balasan atau tidak. Oke sobat trader, kita akan bahas secara teknikal. Oke traders, kita lihat untuk dolar indeks pada minggu yang lalu, kita lihat terjadi kenaikan ya 1%, tadi saya sudah katakan. Lalu pada hari ini, hari Senin, terjadi lompatan yang sangat signifikan sekali ya. Ini adalah harga opening hari ini. Kita lihat harga opening di 108.300 dan saat ini running price-nya adalah 109.600. Jadi ada 130 pips kenaikannya. Bayangkan kenaikan di satu sesi saja, di sesi Asia hari Senin, sudah mengalahkan kenaikan 1 minggu yang lalu. Jadi saat ini dolar juga lagi strong dan akan menguji level tertinggi sebelumnya. Dan kita lihat ke gold, harga emas menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 2.817, tetapi close price daily pada hari Jumat di 2.800
2800.80. Kita lihat close di 2800 merupakan harga tertinggi daily ya, setelah tertinggi sebelumnya di 2787. Jadi ini sudah terjadi yang namanya breakout ya sobat trader, secara daily sudah terjadi breakout. Nah sobat trader, kalau sudah terjadi breakout, apa yang terjadi itu adalah indikasi bahwa harga memang akan didorong untuk lebih tinggi lagi. Tetapi kita lihat pada minggu ini akan terjadi dulu koreksi ya. Bagaimana Senin pagi ini harga sudah terkoreksi dari 2800 dan sudah menyentuh ke 2773 ya, atau 74. Itu sudah sekitar 340 sekian pips ya untuk koreksinya. Tapi kita lihat untuk koreksi tampaknya masih ada peluang ya. Kita lihat di sini ada garis MA 50 yang bisa dijadikan sebagai area pullback ya. Jadi bisa jadi support ataupun pullback. Ini ada di 2762, sudah dekat ya. Atau kalau pakai daily masih cukup jauh memang kalau daily-nya. Dan kita lihat di sini ada base ya, base di grafik daily ya. Kita lihat di sini adalah di sekitar 2750 sampai 2730-an ya. Ini merupakan base. Apakah harga bisa menyentuh? Kemungkinan bisa ya, karena ini adalah koreksi bagaimana para big players juga akan menutup posisi mereka ya, dan juga mengurangi posisi buy mereka sehingga harga akan turun. Bukan berarti tren menjadi turun, tapi ini koreksi saja. Jadi kita bisa menyiapkan untuk mencari posisi buy untuk gold di sekitar 2750 sampai ke 2730. Dan supportnya atau SL-nya kalau kita ambil posisi buy, kita bisa tempatkan di 2700 ya. Jadi kalau kita buy di 2730, support atau SL paling jauhnya 300 pips itu di 2700. Dan targetnya sobat trader pertama adalah ke 2800 lagi sobat trader. Setelah itu kita akan lihat apabila harga break lagi ke 2800 ya, break daily ya. Kalau daily harga close-nya di atas 2800, maka next target adalah 2820. Jadi kita siap-siap, harga emas bisa saja menjelang non farm payroll atau setelah non farm payroll nanti hari Jumat akan cetak rekor baru. Kita lihat untuk Nasdaq minggu ini. Ya, kita lihat untuk Nasdaq terjadi juga gap down ya, penurunan tajam ya. Ini bukan gap down tapi penurunan tajam di sesi Asia hari Senin pagi ini saja. Kita lihat harga turun jauh sekali dari 21.570 ke 21.000 ya. Hampir bahkan di bawah 21.000. Jadi ada penurunan sampai 500 pip di satu sesi saja. Kita lihat sobat trader, kalau pakai grafik daily tentunya harga masih dalam tren naik tapi konsolidasi yang cukup besar. Jadi sebaiknya kita masih incer untuk posisi buy. Kenapa demikian? Karena harga belum berubah ya, strukturnya masih struktur bullish. Kita lihat di sini ada area support ya. Bisa jadi harga sedang menguji support tersebut. Tapi kalau harga turun di bawah support sobat trader, di bawah level ini ya. Kalau kita lihat harga turun di bawah level tersebut, bisa jadi terjadi change of character menjadi turun. Ini adalah level 20.700. Jadi kalau harga turun di bawah 20.700 maka bisa mencari posisi sell karena secara mingguan masih akan cenderung turun. Tapi apabila harga menguji 20.700 sekian ya, dia bisa balik lagi ke atas. Oke, 21.000 sampai 20.700 adalah area support. Kita beralih ke oil. Harga oil pada minggu yang lalu juga mengalami penurunan 1%. Kita lihat penurunannya adalah koreksi daripada kenaikan dari satu bulan yang lalu ya, yaitu dari 20 Desember sampai ke Januari ya. Itu adalah satu struktur bullish yang besar. Kemudian harga terkoreksi dalam 2 sampai hampir 3 minggu. Tapi kita lihat penurunan terreject di level 73. Kita lihat ya, 73 ini ada support kuat yang menahan harga turun, sudah sempat dicoba sampai 4 kali. Jadi ini bisa kita simpulkan harga saat ini supportnya di level 73. Tapi kalau turun di bawah 73 bisa jadi harga akan jebol ya pertahanannya dan akan turun ke 71.24. Tapi kita lihat sobat traders,
level tertinggi pada hari Kamis di sini adalah 7381. Jadi kalau harga naik kemudian break di atas 7381, kita bisa cari posisi buy ya, buy pendek-pendek saja. Untuk TP-nya di sekitar 74 sampai 7450 sampai 75. Tapi kalau nanti break lagi di atas 75 berarti mencetak new high. Jadi oil bisa kita cari posisi buy. Tapi apabila tembus di bawah 73.00 maka harga oil masih strong bearish. Oke sobat trader, demikianlah untuk analisa dan juga ada peluang-peluang untuk trading gold, Nasdaq dan oil minggu ini. Jangan lewatkan sebab ini banyak peluang buat sobat trader. Jangan lupa ini masih sebatas analisa dan disclaimer, kalian bisa tambahkan dengan analisa kalian masing-masing. Oke, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video ini, share sebanyak-banyaknya. Salam.